banyak-banyaknya membaca Quran. Ya, karena satu huruf daripada Quran kita baca itu satu kebaikan yang dilipat menjadi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Furkaners, selamat datang di podcast KLS Kajian 5 Sore, persembahan dari RTQ Al Furqan Banda Aceh dan disponsori oleh Circle Cafe Banda Aceh. Hari ini senang sekali Dava bisa menyapa Furkaners semuanya di KLS, dan hari ini seperti hari-hari sebelumnya kita akan kembali memperdalam ilmu kita. Dan hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat spesial, Ustadz kita, guru kita, dan panutan kita. Dan beliau juga merupakan salah satu dewan pembina dari RTQ Al Furqan Banda Aceh. Baik, mari kita undang Ustadz Haji Fahrudin Lahmudin, SAG MPD. Baik, selamat datang Ustadz di studio Furqan Plus. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Ustadz telah berhadir di studio kami. Baik, hari ini pembahasan kita sangat menarik Ustadz. Baik. Sangat menarik. Mungkin sebagian teman-teman masih banyak yang lupa akan pentingnya hal ini. Pada hari ini kita akan membahas pentingnya Al-Quran dalam hidup Ustadz. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya familiar dengan belajar dengan Al-Quran, hafalan Al-Quran seperti itu. Tapi namun ada lagi yang lebih penting lagi Ustadz ya dari semua itu. Mungkin nanti boleh Ustadz dijabarkan kepada teman-teman Furkaner sebenarnya bagaimana sih baiknya seperti itu Ustadz ya. Baik, boleh Ustadz langsung saja saya serahkan kepada Ustadz. Baik, terima kasih Furkaners yang Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita sekalipun melalui media ini, tidak secara langsung. Tapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya juga di samping ada kemudaratannya kalau kita tidak selektif menggunakannya, tentu juga banyak manfaat-manfaat yang dapat kita dapatkan dari kemajuan pengetahuan dan teknologi ini. Salah satunya inilah kita dapat berbagi, ya sekalipun kita tidak langsung bertatap muka face to face melalui media yang ada sekarang ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ke depan ini memberi satu pencerahan kepada kita, menyadarkan kita semua bahawa betapa tentunya secara fitrah semua orang itu menghendaki kehidupannya itu bahagia, kehidupannya tenteram, kehidupannya damai, jauh daripada permasalahan-permasalahan, jauh dari hal-hal tentu yang memberikan keperihan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apalagi kemudian dalam pandangan Islam ada kehidupan, yaitu kehidupan sesungguhnya dan selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, Furkaners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita flashback ke belakang untuk kemudian kita dapat mengangkat kajian ini untuk kemudian tadi bisa memberikan inspirasi, penyadaran kepada kita semua yang sesungguhnya sedang berusaha untuk bagaimana bisa meraih kebahagiaan di dalam hidup ini, di mana kita harus akui mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang sering berkeluh kesah ya akan kehidupan yang dia jalani, mungkin banyak masalahnya, ya banyak utangnya, mungkin juga banyak keperluannya tapi belum kemudian bisa dia capai dan sebagainya. Nah, untuk itu kajian kita ini mudah-mudahan memberi inspirasi untuk menjawab prolog yang kita sampaikan di awal ini. Pertama bahwa kalau kita flashback ke belakang, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan Hawa
yang tinggal dalam surga untuk menikmati semua nikmat yang ada dalam surga. Tapi hanya satu pohon saja yang tidak boleh kemudian didekati oleh Adam dan Hawa. Namun kemudian atas upaya daripada iblis untuk membujuknya, lalu kemudian melanggarlah Adam dan Hawa terhadap larangan Allah ini. Ya, singkatnya kita mau ambil bahawa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di ayat 38 itu memerintahkan Adam, Hawa, kemudian iblis untuk meninggalkan surga, untuk kemudian turun dan mendiami dunia ini. Nah, ini asal usul manusia ini kemudian mendiami dunia ini yang kita sekarang ada di dunia ini. Ya, dan masa kita tentu sudah ada batas-batas ajal kita yang akan kita tinggalkan lagi dunia ini menuju kehidupan akhirat, yang itu dalam pandangan Islam adalah kehidupan yang kekal, yang kehidupan sesungguhnya dan selama-lamanya. Nah, hal yang paling menarik untuk kemudian menjadi harus kita beri perhatian bahawa apa? Ketika Allah turunkan Adam, Hawa, kemudian iblis untuk kemudian mendiami dunia ini dan kemudian tinggal di dunia ini di dalam durasi waktu tadi yang telah ditentukan ajal masing-masing orang, maka Allah tidak kemudian membiarkan Hawa, Adam dengan keturunannya, ya kita berarti ini, untuk kemudian cari sendiri bagaimana cara hidupnya, ya supaya hidupnya bisa tadi bahagia, hidupnya bisa senang, hidupnya bisa damai. Cari sendiri caranya seperti apa. Ya, Allah tidak membiarkan ya manusia itu untuk cari sendiri caranya seperti apa. Tapi dengan sifatnya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha penyayang, Maha pengasih kepada manusia ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini, ya dulu kepada Adam, kemudian kepada seluruh manusia melalui para rasul mereka masing-masing, sampai kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini apa? Tuntunan, petunjuk, ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini, ya supaya hidup kita bisa bahagia, hidup kita tidak sengsara, hidup kita ini bisa damai, ya. Maka di surat Al-Baqarah tadi 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'an." Turun kalian semua dari surga ini, tinggal di bumi. Lalu Allah mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Jika nanti ketika kalian sampai di bumi, lalu sampai kepada kalian petunjuk dari aku, maka apa kata Allah? "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Maka siapa nanti di bumi dari Adam dan keturunannya itu mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dalam menjalani kehidupan di dunia. Walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih dalam menjalani. Maknanya apa kalau boleh kita ambil satu kalimat bahwa hidupnya tidak akan susah, hidupnya tidak akan sengsara, dijamin, ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada bahkan yahzanun, ya, kehidupan yang sedih, ya, kehidupan yang memprihatinkan. Ya. Ini adalah garansinya Allah kepada siapapun keturunan Adam dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ikut nanti tuntunan yang aku beri, maka digaransi hidupnya adalah hidup yang dari jauh daripada kekhawatiran, ketakutan, ya, kesedihan, kesengsaraan. Di dalam surat Toha ini lebih detail lagi, Allah beri garansinya mulai ayat 123 sampai 126. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di belakangnya sebelum ayat ini ada cerita juga masalah Adam, Hawa dan iblis.
Lalu kemudian ketika Allah perintahkan mereka untuk turun meninggalkan surga ke bumi, Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika kalian sudah di bumi, lalu datang kepada kalian tuntunan dari aku, kata Allah, famanittaba'a hudaya. Maka siapa saja yang mengikuti tuntunanku, fala yadhillu wala yashqa. Ini ingat garansinya apa? Fala yadhillu wala yashqa. Yadhillu artinya apa? Sesat, salah jalan, salah cara. Yashqa apa artinya? Adalah sengsara. Jadi siapa yang cara hidupnya di dunia ini, kata Allah, ikut cara yang aku tuntun, yang aku arahkan, maka orang itu tidak akan salah cara hidupnya. Tidak akan salah jalan hidupnya. Wala yashqa, tidak akan sengsara hidupnya. Tapi kebalikannya, kemudian Allah melanjutkan mengatakan, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tetapi orang yang berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah datang petunjuk, sudah tahu, tapi kemudian cara hidupnya enggak ikut ya kepada petunjuk yang Allah berikan. Ya, tapi ikut mungkin caranya dia sendiri, apa cara nafsunya, cara ikut temannya, cara ikut lingkungannya, cara ikut keadaan dunianya. Ya, tapi tidak kemudian mengikut tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Para ulama tafsir mengatakan kehidupan yang sempit ini pertama boleh saja terjadi ya di dunia ini, apalagi di akhirat nantinya. Ya. Atau misalnya kan kita boleh temukan di dunia ini ada orang mungkin secara duniawi dia hidupnya bahagia. Dia mungkin hidupnya mudah karena punya materi, punya fasilitas, punya kekuasaan dan sebagainya. Nah, orang ini tapi hidupnya tidak mengikuti tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah yang pasti kehidupan akhirat orang ini akan sempit. Akan sempit mulai daripada di kuburannya, akan sempit dan susah luar biasa kehidupannya di mahsyar, susah dan sengsara begitu luar biasa kehidupannya nanti ketika menghadapi timbangan amal, susah ketika berjalan di atas sirat, susah nanti tentu ketika dada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Nah, maka kemudian kita bertanya, apa lalu tuntunan Allah, petunjuk Allah bagi kita ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentunya di awal surah Al-Baqarah di ayat 1, pertama alif lam mim ayat 1-nya, ayat keduanya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, kitab itu tapi yang dimaksud adalah Al-Qur'an, adalah hudan lil muttaqin. Kebenarannya tidak diragukan lagi. Enggak ada hal yang tidak benar dari seluruh isi Al-Quran. Maka Al-Quran adalah pedoman, tuntunan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti di surah Al-Baqarah di ayat 185 setelah 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 Allah jelaskan apa? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan Al-Quran diturunkan. Ya, ini artinya turunnya Quran kalau menurut para ulama yang sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yang turunnya adalah di bulan Ramadhan di malam Lailatul Qadar. Nah, syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu adalah petunjuk bagi manusia.
Kalau tadi bagi orang yang bertakwa, artinya orang yang bertakwa pasti cara hidupnya dia jadikan pedomannya adalah Al-Quran. Tapi sesungguhnya Quran ini juga menjadi pedoman bagi siapapun daripada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dia menjelaskan petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Dia menjelaskan mana yang baik, mana yang kemudian tidak baik. Ya, jadi jelas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tuntunan kita itu sudah ada, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini tadi diberi garansi oleh Allah, siapapun yang cara hidupnya mengikut kepada cara Quran, cara yang ditunjukkan oleh Quran, cara yang dituntun oleh Al-Quran, maka pasti hidupnya digaransi bahagia, digaransi damai, digaransi tidak sengsara, digaransi tidak susah. Kalau ikut cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Misal, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang-orang yang dalam semua aspek kehidupan, cara hidup dia ikut Quran, maka mesti cara hidupnya itu akan benar. Di hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala bihi sadaq." Siapa yang cara bicaranya ikut petunjuk Quran, maka pasti bicaranya itu benar. Pasti. Jadi kalau ada orang bicaranya enggak benar, itu enggak ikut Quran. Ya, ikut apa mau dirinya mungkin. Atau apa. Kalau ikut cara bicara, ikut cara Quran, maka bicaranya mesti benar. Wa man 'amila bihi ujir. Siapa yang beramal sesuai dengan tuntunan Quran, mesti akan diberi pahala daripada amalnya. Wa man hakama bihi adal. Dan barang siapa, bisa makna dua dalam bahasa Arab hakama ini adalah, yang pertama memutuskan hukum, ya, dengan petunjuk Quran, mesti orang itu akan memutuskan hukum secara adil. Bisa juga makna hakama adalah memimpin. Seorang pemimpin dalam memimpin, ya, dalam wilayahnya kepada rakyatnya, dia ikut cara Quran, mesti dia akan jadi pemimpin yang adil. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man da'a ilaihi da'a ila siratim mustaqim. Siapa yang mengajak orang untuk kemudian, ya, mengamalkan Al-Quran, mengajak kepada apa-apa saja yang dituntun oleh Al-Quran, maka sungguh dia telah mengajak orang ke jalan yang lurus. Ini Furqanas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sangat bersyukur sebenarnya bahwa kita tidak perlu lagi untuk susah payah mencari cara hidup. Karena semua cara hidup itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sekalipun memang Al-Quran tidak menjelaskannya secara detail, ya, tapi Al-Quran meletakkan, ya, norma-norma umum, ya, yang kemudian rinciannya dirinci oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Misalnya bagaimana Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, tentu itu juga maksudnya kepada kita di surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu hai Muhammad Al-Quran tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segalanya,
untuk menjelaskan segala hal dari apa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Itu ada penjelasannya di Quran. Di dalam surah Al-Isra ayat 12, Allah juga mengatakan, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu telah kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka Furqanas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berani tantang siapapun untuk menunjukkan kepada saya mana ada aspek kehidupan di dunia ini yang Islam tidak ada tuntunannya. Cari. Bawakan ke saya. Oh, tentang politik Islam enggak mengatur. Islam ada tuntunannya tentang politik. Oh, tentang perbankan, tentang ekonomi. Tidak ada aspek dalam hidup ini ya Islam tidak ada tuntunannya, tidak ada. Tadi betul bahwa Quran tidak menjelaskan sampai kepada detail. Tapi Al-Quran meletakkan norma-norma umum. Yang kemudian di bawah norma itulah tadi ya menjadi payung untuk kemudian kita berpedoman kepadanya untuk mengeluarkan berbagai tentu kalau istilah bahasa agamanya juz'iyat ya hal-hal yang menjadi cabang-cabangnya ya. Tapi sesungguhnya ya tidak ada aspek dari kehidupan ini yang Islam tidak punya petunjuk, pedoman yang kita mesti cari-cari ya. Nah, sebetulnya apa yang tinggal sekarang kita ini adalah ya mengamalkan saja. Yang pertama Allah sudah tadi turunkan pedoman itu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi SAW jelaskan itu dengan hadisnya, baik dengan ucapannya disebut hadis qauli, dengan perbuatannya disebut hadis fi'li, dengan persetujuannya apa dibawa oleh sahabat disebut dengan hadis taqriri, nanti dengan perilaku-perilakunya disebut dengan hadis sifat atau hadis wasfi. Nah, itu semua sudah dijelaskan. Lalu kemudian para ulama sebagai pewaris daripada para rasul ini, ya tentu kalau ulama kita pewaris daripada Nabi Muhammad SAW, itu menggali lagi ya daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW untuk kemudian disampaikan secara lebih detail lagi kepada umat ini, ya agar tadi umat ini tidak perlu lagi mencari sendiri. Lalu apa yang seharusnya tugas umat adalah yang mengamalkan saja apa yang itu menjadi tuntunan, di mana dalam mengamalkan itu tadi ada garansinya apa ya hidup kita akan dijamin Allah hidup dalam kehidupan yang damai, bahagia, sejahtera. Maka sekarang ini seperti saya awali di prolog tadi, mungkin banyak orang yang kita ketika ketemu mengeluh ya dengan banyak kesulitan hidupnya, ya banyak orang mengeluh dengan masalah-masalahnya. Artinya bahwa banyak orang mungkin belum mencapai kehidupannya pada tahap kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram. Tetapi kemudian anehnya lagi bahwa apa? Cara hidup dia setelah kita perhatikan ya, secara sekilas itu memang jauh daripada tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh simple untuk ini ya. Ada orang ya misalnya kerjanya jualan. Sebut saja jualan nasi, misalnya nasi pagi. Kalau kita tanya apa tujuan dia jualan, mesti jawabannya adalah cari rezeki. Ya, cari uang. Nah, sekarang ya rezeki itu pemilik sesungguhnya siapa? Adalah Allah. Yang ada pada siapapun di dunia ini, sama miliarder, sama siapapun, itu sesungguhnya pemilik sesungguhnya adalah Allah. Ya. Maka ya, apa yang terjadi si penjual nasi ini tadi setelah kita cross check,
Solat subuhnya tadi tidak solat. Ya. Ya, kemudian nanti juga zuhurnya tidak solat. Ya. Jadi di satu sisi dia mengharapkan rezeki, pemilik rezeki itu adalah Allah, tapi dia jauh dengan pemilik rezeki yang sesungguhnya. Ini kan sesuatu yang kontradiktif, ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Mungkin ketika kita bertemu dengan dia sering mengeluh ke kita. Ya. Ini saya susah, artinya lakunya ini sedikit. Saya susah sakit anak, saya susah lagi sakit istri, saya susah lagi butuh uang banyak. Tetapi kemudian ya terhadap yang maha memberi rezeki, maha penyayang, maha menyembuhkan, dia di satu sisi tidak dekat. Ya, sehingga tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi diabaikan, lalu cara hidupnya adalah dengan cara sendiri. Nah, ini yang amat kita sayangkan, yang kita dapati di banyak masyarakat muslim kita, ya. Jadi itu mungkin saya bisa berikan ini dulu. Baik Ustadz, baik. Furkaners, setelah kita mendengar ternyata banyak sekali informasi terkait manfaat dari Al-Quran, Ustadz, ya. Iya. Nah, tadi Ustadz sudah jelaskan bahwa Allah tidak membiarkan kita untuk mencari sendiri pedoman hidup kita. Allah sediakan Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat muslim, untuk umat manusia, bahkan digaransi, Ustadz. Digaransi yang mengikuti petunjuk dari Al-Quran, insya Allah kehidupannya tidak akan sengsara. Nah, kita kembali ke fenomena Furkaners. Jika kita melihat fenomena sekarang, Ustadz, banyak sekali ada sebagian dari kita, mungkin yang menjadi highlight adalah kaum muda, Ustadz. Banyak yang hidup tidak berpedoman dengan Al-Quran. Banyak yang hidup berpedoman dengan media sosial, tren media sosial. Apa yang berkembang di media sosial menjadi konsumsi bagi kaum muda sekarang. Bagaimana Ustadz, menurut pandangan Ustadz, bagaimana kita bisa menyadari para kaum muda ini untuk bisa kembali ke Al-Quran? Ya, baik. Ini adalah fenomena yang tentu menjadi realita yang kita dapati. Kemajuan seperti yang saya awali tadi juga di prolog, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah memberi memang banyak dampak positif. Tapi di sisi lain juga, ya, kalau kita ini tidak selektif, ya, dalam memanfaatkan media sosial ini, ya, juga dia punya dampak negatifnya mungkin akan lebih banyak daripada yang positifnya. Betul, ya. Ustaz. Ya. Maka oleh karena itu, ya, Al-Quran misalnya, ya, ada enggak pedoman bagaimana bermedia sosial, ya? Ya, tentunya tadi saya sudah sebutkan, tidak ada hal yang dalam Islam ini tidak ada tuntunannya. Ya, misal saja sebut saja konsep umum, ya, dalam penggunaan media sosial ataupun apapun daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau apapun dalam hidup kita, itu sudah ada guideline-nya sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Saya mengatakan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, supaya keislaman seseorang itu bagus. Artinya bagus, ya, terikut dengan petunjuk-petunjuk daripada Islam. Terikut dengan tuntunan-tuntunan Islam. Apa yang mesti dia tinggalkan adalah tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini kan guideline umum. Ya. Makanya, ya, ketika ada yang bermanfaat di media sosial, gunakan. Tidak bermanfaat yang ada di media sosial, bahkan merusak, itulah yang mesti kemudian kita tinggalkan. Baik, berarti harus ada dipilah-pilih juga, Ustaz, ya? Ya, sangat wajib lah bagi seorang Muslim itu untuk kemudian tadi, ya, memilah mana yang kemudian bermanfaat. Betul, itu yang dimanfaatkan. Mana yang kemudian tidak bermanfaat, itu yang kemudian mesti dia
tinggalkan. Ya. Kalau itu yang dia lakukan, apapun terjadi perkembangan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi, dia hanya akan mendapatkan manfaatnya saja dan keburukannya tidak akan menimpa dia. Karena dia sudah punya semacam pertahanan diri untuk kemudian bagaimana melindungi dari hal-hal yang kemudian tadi tidak bermanfaat. Ya. Nah, gara-gara sikap dan perilaku kita ini, maka sekarang ini mohon maaf, ya, yang sering sekali jadi disebut dengan istilah public figure. Ya. Ya, seharusnya seperti Allah pesan kita di surah Al-Ahzab, yang harus jadi public figure kita adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Dan Rasul itu uswah dalam semua aspek. Dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam muasyarahnya, dan dalam sedetail-detailnya, dalam cara bicaranya, dalam cara makannya, cara duduknya, cara tersenyumnya, cara ya semua dari sikap-sikap. Nah, tetapi dengan pengaruh ilmu pengetahuan teknologi terutama media sosial ini, sekarang ini generasi kita banyak sekali menjadi public figure itu adalah ya tokoh-tokoh yang dibesar-besarkan oleh media atau sering muncul di media. Iya, betul, Ustaz. Sementara orang-orang ini ya mohon maaf ya kita boleh katakan perilakunya rusak. Ya, antara rusak misalnya ini baru kita baca artis drama Korea yang baru berumur 24 tahun sudah mati tiba-tiba di rumahnya. Oh, iya, betul. Dan dia sedang tersandung masalah dengan kecelakaan lalu lintas tunggal yang dia rupanya adalah dari pengaruh mabuk. Nah, jadi orang-orang seperti inilah sekarang jadi idolanya generasi kita. Orang-orang yang hidupnya mabuk, hidupnya glamor dan sebagainya, yang berujung nanti adalah pada bunuh diri, berujung pada kemudian penyakit kanker dan sebagainya. Ya, inilah yang kemudian harus betul-betul tadi kita dalam semua hal kembali kepada Al-Quran. Ya, jangan kembali kepada apapun selain daripada Al-Quran kalau mau hidup kita itu adalah tentram. Hidup kita itu bahagia, maka kembalikan cara hidup kita ke Quran. Itu rumusnya. Nah, sehingga kalau siapapun dari kita ya merasa saya kok banyak kali masalahnya. Ini kan sering dikeluhkan orang. Ya. Saya kok bertubi-tubi masalahnya. Saya coba introspeksi. Sudahkah cara-cara hidup kita ini mengikut tuntunan Quran atau tidak? Nah, kalau tidak, itulah kesalahan kita. Kita sendiri yang kemudian ya menjerumuskan kita kepada kehidupan yang seperti itu. Padahal kita sudah ada tuntunannya, cuman kita mengabaikan. Ya, mengabaikan. Ya, kalau kita mungkin boleh bawa ke contoh lain misalnya ya. Di lampu merah sudah jelas tuntunannya, kalau merah berhenti, hijau jalan, ya, kuning hati-hati bersiap-siap untuk siap-siap jalan, siap-siap untuk berhenti misalnya. Lalu kemudian ketika yang merah ini enggak berhenti, ya, kemudian yang hijau jalan, akhirnya apa? Nabrak. Ya, salah siapa? Ya saya salah, enggak ikut petunjuk. Ya kalau ikut petunjuk kan enggak akan nabrak, karena yang merah itu berhenti, yang hijau jalan, jadi enggak nabrak dia. Karena yang jalan cuma satu, yang lain lagi merah semua. Tetapi kemudian yang lagi merah jalan, yang hijau jalan, ya nabrak lah. Ya seumpama juga ya kita ya misalnya Furkaners ya dari sini Banda Aceh misalnya kita ke Bandara SIM misalnya melalui Lambaru. Di situ sudah ada petunjuknya, rambunya, ke kiri ke SIM, lurus ke Sigli, kanan ke Ketapang misalnya. Lalu kemudian kita mau ke SIM tapi ambilnya ke kanan, ya nggak nyampe lah.
Itulah kita selama ini. Quran sudah menuntunnya begini. Tapi kita kemudian cara kita bukan seperti itu. Itulah yang kemudian kenapa kita banyak masalahnya dalam hidup ini. Ya, mungkin orang hidup dengan tetangganya banyak masalah, dengan lingkungannya banyak masalah, di mana-mana di tempat kerjanya banyak masalah. Itu semuanya kalau kita koreksi adalah cara bertetangga tidak ikut cara Al-Quran. Cara bekerja nggak ikut cara Quran. Pemimpin banyak dikeluhkan oleh masyarakat, kenapa begini-gini ya. Kalau kita cek ya karena cara memimpinnya nggak ikut Quran. Ya rakyat itu sendiri juga mungkin banyak masalahnya. Kalau kita cek rakyat nggak menjadi rakyat seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya mungkin bahkan ya mohon maaf kita sendiri misalnya di sebuah tempat misalnya, ya kenapa seseorang padahal dia misalnya imam, ya bahkan mungkin ustaz, tapi dia kemudian banyak masalah dengan orang lain, ya itu kalau kita cek ya sekalipun dia ustaz, tapi mungkin ya cara-cara hidupnya tidak mengikuti. Jadi kalau semuanya saja pemimpin ikut cara memimpinnya Al-Quran, rakyat ikut cara hidupnya rakyat seperti Quran, maka selesai. Hidup ini tidak akan ya carut marut. Ya seperti lampu merah tadi, ya kalau semuanya mengikut aturan enggak akan carut marut, enggak akan macet. Ya. Tapi kalau semuanya yang hijau jalan, yang kuning jalan, yang merah jalan, maka apa? Ya, macet di tengah, kemudian susah menguraikannya kalau udah terlalu banyak, ya. Siapa yang salah ini? Salah. Enggak ada ikut petunjuk lampu, semua jalan, semua pakai egonya. Nah, ini kan yang kemudian juga menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, ya termasuk yang disinggung tadi, ya para generasi kita, ya itu. Nah, terkait kita kembali sedikit ke poin mengamalkan, Ustadz. Iya. Al-Quran itu tidak hanya dihafal, tidak hanya dibaca. Poinnya adalah diamalkan. Mungkin boleh didetailkan, Ustadz. Bagaimana mengamalkan yang benar dan baik itu bagaimana, Ustadz? Ya baik, Furqaners, membaca Al-Quran adalah hal yang sangat dianjurkan, tentunya sunnah muakkadah. Bahkan kita diminta Nabi sebanyak-banyaknya membaca Quran, ya karena satu huruf daripada Quran kita baca itu satu kebaikan yang dilipat menjadi 10. Alif lam mim dihitung 3 huruf, bukan 1 huruf. Ya, tidak ada bacaan apapun yang kita baca fikih, baca usul fikih, baca hadis, apapun yang per hurufnya dihitung pahala melainkan Quran enggak ada. Yang lain dihitung sebagai ibadah dalam bentuk umum, tidak per huruf. Hanya Quran yang membaca per hurufnya dihitung ibadah, itu hanya Quran. Sehingga para ulama ketika mendefinisikan Al-Quran sampai menyebutkan detailnya adalah apa? Kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita secara mutawatir, yang membacanya per huruf adalah ibadah. Nah, tetapi ya Furqaners yang mulia, ya membaca Quran penting. Kemuliaan membaca Quran adalah ibadah. Lalu menghafal Quran adalah juga punya keutamaan yang begitu luar biasa. Ya, menjadi ahlullah. Nanti di akhirat akan dipakaikan mahkota, bisa memberi syafaat ya kepada orang tuanya. Tetapi yang paling penting daripada Al-Quran itu bukan cuma membaca, bukan cuma menghafal, tapi inti daripada Quran itu yang terpentingnya adalah mengamalkan petunjuk Al-Quran. Itu karena Quran itu adalah hudan, petunjuk. Ya. Contoh kalau kita balik kepada
tadi. Ketika kita mau ambil SIM, ya kan kita kalau ikut tes ditunjukkan rambu-rambu kemudian ditanya. Ya. Bisa kita jawabnya karena kita udah hafal itu. Kalau ini petunjuknya. Kalau ini petunjuknya. Kalau ini petunjuknya. Ya. Berarti kita pertama sudah baca petunjuk itu karena mau ikut tes ambil SIM. Udah hafal. Kalau ini rambunya ini maknanya. Kalau ini rambunya. Tapi giliran kita mengendarai, kita enggak ikut. Apa makna? Apa makna membaca petunjuk itu? Apa makna menghafal petunjuk itu? Kalau ketika mengendarai tidak mengamalkannya, ini dia. Ya, kan lebih bagus mohon maaf ya. Enggak ada menghafal ya. Tapi kemudian apa? Mengamalkan. Nah, jadi inti dari Quran itu yang disebut dengan betul-betul membaca Quran itu adalah kalau mengamalkannya. Ya misal di dalam surah Al-Baqarah di ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Ini artinya Quran. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Qutadah juga para mufassir lain mengatakan yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Quran. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran. Berarti kita umat Nabi Muhammad ni. Yatlunahu haqqa tilawatih. Membacanya dengan betul-betul bacaan. Jadi kan banyak orang ni baca Quran. Ya, apalagi Ramadan. Baca Quran banyak. Sampai berapa kali khatam. Tapi apa yang dimaksud dengan membaca Quran? Dengan membaca dengan sesungguh-sungguhnya. Haqqa tilawatih. Ya, kata Al-Imam Ibnu Abbas. Ya, rujukan utama di tafsir Turjumanul Quran. Itu adalah yatba'unahu haqqa ittiba'ih. Yaitu mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Artinya mengamalkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Itu makna membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Imam Al-Qurtubi juga misalnya mengatakan, apa maksud membaca Quran dengan sebenar-benarnya itu adalah yatba'unahu haqqa ittiba'ihi wa yuhalliluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa ya'maluna ma tadammanathu, yaitu mengikuti Al-Quran dengan sesungguhnya, dengan cara apa yang menurut Quran haram dia haramkan, halal dia halalkan, kemudian dia amalkan seluruh isi kandungan daripada Al-Quran. Itu baru baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Jadi mungkin walaupun tidak disebut menghafal Quran dengan sebenar-benarnya, menghafal adalah apa? Mengamalkan Quran. Hafal enggak amalkan, ya, itu akan kena nanti dengan laporan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 30, ya, sebagaimana Furqanas, ya, apa lembaga kita ini Al-Furqan. Di surah Al-Furqan ayat 30, Nabi pernah mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu, Rasul berkata, tidak ada beda pendapat ulama tafsir ini Nabi Muhammad. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku meninggalkan Al-Quran ini. Meninggalkan Al-Quran ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan meninggalkan Quran itu banyak bentuknya. Ada meninggalkan apa? Tarku tilawati, meninggalkan membaca. Nah, sekarang kalau lihat generasi kita lebih banyak baca media sosial daripada baca Quran, kan. Yang kedua meninggalkan apa? Mendengarkan Quran. Lebih suka dengar lagu, dengar musik daripada dengar Quran. Nah, termasuk juga meninggalkan Al-Quran apa? Adalah apa? Tarkul amali bihin wa in qara'ahu wa amana bihi. Meninggalkan mengamalkan Al-Quran sekalipun membaca dan mengimani Quran pedoman hidup, tapi cara hidupnya enggak ikut Al-Quran. Itu di antara makna apa tadi laporan Rasulullah kepada Allah, sungguh umatku meninggalkan Al-Quran. Ini Furqanas, ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang
menjadikan cara hidup kita selalu mengacu kepada cara yang dituntun oleh Al-Quran, intinya yang dituntun oleh ajaran Islam yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya sebagai penafsir daripada Al-Quran, kemudian diteruskan lebih detailnya oleh para ulama. Baik Ustadz, menarik sekali Ustadz dan Furkaners, dan izin Ustadz kita simpulkan sedikit. Intinya adalah mengamalkan Al-Quran ini adalah bagaimana kita bisa meng-apply nilai-nilai Al-Quran pada kehidupan sehari-hari Ustadz. Betul sekali. Yeah. Jika tadi Furkaners Ustadz ibaratkan dengan lampu merah. Yeah. Kita tahu lampu merah berwarna merah itu artinya berhenti, hijau artinya jalan, kuning artinya hati-hati. Namun apakah kita sebagai pengguna jalan, pengguna kendaraan sudah mengiyakan atau menaati peraturan tersebut? Gitu Ustaz ya. Iya, betul sekali. Iya. Baik Furkaners, karena durasi sudah 40 menit lebih Ustaz. Iya, baik. Baik, kita akhiri Ustaz. Terima kasih untuk ilmunya Ustaz sudah berbagi kepada Furkaners semuanya. Alhamdulillah hari ini banyak sekali informasi yang sudah kami terima. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.